Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. Ya, 3 bos. Saya 3 aja. Saya nggak pernah macam-macam. Ini Menteri Hak Asasi Manusia loh, sekelas menteri, Pak, ngapain curhat masalah kayak begitu? Gue lihatnya kayak Gen Z lagi curhat gitu ya, kalau dia bisa dapetin banyak pacar sama temennya gitu loh. Pak, terserah Pak, Bapak mau punya pacar 5, 10 atau berapapun itu selama tidak ada pengaruhnya ke kehidupan orang-orang itu ya nggak penting juga disampaikan gitu loh. Lebih baik Bapak mengomentari hal-hal yang lebih penting aja kalau menurut saya. Membahayakan apa itu deforestation, ya kan, namanya kelapa sawit ya pohon. Padahal kebun sawit cuma bisa menyerap sekitar 1/4 dari karbon yang diserap oleh hutan tropis per hektar per tahun. Itu baru soal penyerapan karbon aja ya, belum lagi soal pencemaran lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, Bung Pigai lagi-lagi blunder ya. Sejak awal beliau ini blunder sekali gitu dan menjadi pembahasan netizen juga gitu. Nah kali ini pidatonya ketika itu di depan para anak buahnya gitu ya. Beliau mengatakan sudah 13 tahun tak punya istri tapi punya 3 pacar. Nah hal itu pun langsung rame dikomentari oleh netizen. Ternyata beliau membuat klarifikasi yang dimana maksudnya 3 pacar itu tidak bersamaan, melainkan selama 13 tahun tidak punya istri, beliau itu hanya punya 3 pacar gitu loh. Nah pada saat pidato itu beliau menjelaskan kepada anak buahnya untuk tidak selingkuh gitu. Karena menurut Bang Pigai itu salah satu sumber korupsi, kolusi dan nepotisme KKN di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan antar pegawai baik di pemerintahan maupun di swasta. Ini yang harus dibersihkan di negeri ini, tegas dia. Hubungan gelap antar pegawai baik di pemerintahan maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, pembentukan mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka, kata Pigai. Nah jadi Bung Pigai itu pengen membersihkan ini di kantornya gitu beserta anak-anak buahnya. Cuma cara menjelaskannya itu membuat asumsi publik berbeda gitu ya. Tentunya gue sendiri kocak banget nih, menteri ngapain malah curhat gitu. Kok blunder banget gitu. Nah oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya pidatonya dan juga komentar daripada netizen. Ini dia videonya. Nggak boleh main mata antar pasangan, laki-laki perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. Ya, 3 bos. Saya 3 aja. Saya nggak pernah macam-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, nggak ada itu yang WA terbuka, teror saya nggak ada. Karena memang kita baik. Menteri HAM Natalius Pigai viral gegara pernyataan kontroversialnya lagi nih guys. Pada awal pidato, ia menyampaikan bahwa ia mendukung langkah pemerintah untuk memerangi judi online. Namun entah bagaimana, pidato Natalius Pigai ini sampai membahas soal pasangannya. Cuplikan video ini viral usai dibagikan oleh pemilik akun X, Narkosun. Dalam videonya itu, Natalius Pigai meminta sepasang kekasih atau suami istri untuk tidak bermain mata. Nah, ia mencontohkan kisah cinta pribadinya yang tidak memiliki istri tetapi punya 3 pacar selama 13 tahun. Nah, dengan hal itu tentu saja ucapannya ini menuai beragam reaksi dari warganet guys. Tak sedikit pula yang mengorek latar belakang Menteri HAM tersebut termasuk total kekayaan yang ia miliki. Laporan terakhir Natalius Pigai mengenai harta kekayaannya pada KPK pada 2019 lalu. Berdasarkan LHKPN, total harta kekayaan Natalius Pigai adalah sebesar 4,3 miliar guys. Wow, kaya juga ya bos. 3 pacar bos. Ya gimana enggak coba. Ngapain juga gitu Bung Pigai ini malah curhat gitu ya di depan para anak buahnya gitu kan. Ya langsung dikulitin tuh sama netizen. Tentunya sampai ke harta kekayaannya juga kan. Lalu bagaimana komentar netizen? Kita lihat videonya. Asli nggak habis pikir sekelas Menteri Hak Asasi Manusia malah curhat kayak Gen Z di depan para Kemenham gitu ya yang baru dilantik, bilang kalau dia tuh nggak punya istri selama 13 tahun dan punya 3 pacar. Katanya selama dia terbuka gitu ya media sosialnya, semua aman-aman aja tuh, nggak ada teror antara pacar satu sama pacar yang lain ya. Ini Menteri Hak Asasi Manusia loh, sekelas menteri, Pak, ngapain curhat masalah kayak begitu? Gue lihatnya kayak Gen Z lagi curhat gitu ya, kalau dia bisa dapetin banyak pacar sama temennya gitu loh. Please deh Pak, jangan jadi
menteri Pak Prabowo yang blunder berikutnya, karena kita udah muak nih sama menteri-menteri yang banyak banget blundernya. Dan Bapak kan juga pernah blunder ya sebelumnya ya. Atau mungkin kita bisa usul juga sih ke Pak Presiden kalau kita butuh satu kementerian baru, Menteri Hak Asasi Pasangan, dan cocok nih Pak Pigai buat jadi menterinya. Salam logika. Lama sekali tidak melihat Bapak Menteri yang satu ini. Terakhir melihat beliau ketika beliau meminta anggaran kementeriannya dari 64 miliar diubah menjadi 20 triliun. Sejak saat itu beliau tidak pernah kelihatan, walau berbagai kasus HAM muncul seperti pendodoran anak SMA yang dibilang tawuran padahal tidak. Dan banyak kasus lainnya yang menurut gua perlu perhatian dari menteri yang satu ini. Gua pikir dia ngambek karena anggarannya tidak disetujui oleh Pak Presiden. Tahu-taunya kemarin beliau muncul, yang diomongin malah dia cerita bahwa dia tidak punya istri selama 13 tahun, dia punya pacar cuman 3. Penting banget ya Pak. Akhirnya wis denger ta itu loh speechnya pidato nih Pak Menteri HAM. Jadi beliau itu ngomong jangan sampai judol, terus apalah mungkin pandang-pandang apa, intinya dia juga bilang dia ini nggak punya istri selama 13 tahun, tapi dia punya pacar 3 orang. Iya Pak, mau punya pacar berapa terserah, silakan, karena juga nggak ada urusannya sama kehidupan orang-orang. Kecuali kalau Bapak punya pacar atau nggak punya pacar itu akibatnya orang-orang nggak bisa makan, nah itu baru ada korelasinya. Kalau nggak ada ya terserah Pak ya. Terus lucu lucu lagi diklarifikasi sama Pak Menteri, katanya pacarnya 3 itu dalam kurun waktu 13 tahun. Wis tambah nggak penting itu. Tak dengerin kok malah ngabisin kuotaku aja. Tak pikir ada yang penting disampaikan, malah bahas curcol masalah punya pacar 3 orang dan itu selama kurun waktu 13 tahun diklarifikasi. Capek-capek aja Pak, terserah Pak, Bapak mau punya pacar 5, 10 atau berapapun itu selama tidak ada pengaruhnya ke kehidupan orang-orang itu ya nggak penting juga disampaikan gitu loh. Lebih baik Bapak mengomentari hal-hal yang lebih penting aja. Kalau menurut saya itu sih, daripada cerita kalau punya pacar lah atau nggak punya istri selama sekian tahun lah, terserah, nggak penting itu Pak. Ya emang kocak banget ya kalau dilihat-lihat gitu, didengar-dengar gitu ya Bung Pigai ini. Aduh, gimana lah Pak, Anda itu seorang menteri loh, HAM loh. Kemarin tuh ada tuh kasus soal penembakan siswa SMK yang katanya malah dituduh tawuran tuh. Gimana tuh, Bapak kok diem saja tuh? Padahal banyak lah kasus-kasus yang lain yang perlu diangkat, perlu dibicarakan, tapi malah Bapak justru malah bercerita soal pacar. Nggak penting Pak buat rakyat, nggak penting. Nah teman-teman semua, kita beralih ya. Ini Pak Prabowo juga kemarin sempat berpidato mengatakan bahwasanya ingin memperluas kebun sawit, yang dimana harus menggusur hutan dijadikan kebun sawit. Dan ini menuai masalah guys, karena akibat dari itu semua nanti akan fatal gitu loh. Dan ini dikomentari langsung oleh netizen. Kita lihat videonya. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut apa itu katanya membahayakan deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya oksigen, dia keluarkan, dia menyerap karbon. Baru saja Pak Prabowo ini kita idolakan karena membatalkan PPN 12%, sekarang malah ngomongnya blunder lagi, yaitu masalah sawit. Mohon maaf Pak Prabowo, saya Roy Sakti itu bukan ahli kehutanan ya, jadi tolong buat teman-teman netizen juga dicek yang benar seperti apa ya, bahwa setahu saya kelapa sawit itu akarnya akar serabut, dan kalau akar serabut itu Pak, itu akan lebih tidak susah nyerap air. Itulah kenapa banyak kejadian di kebun-kebun sawit daerah sekitarnya itu kebanjiran karena nggak bisa nyerap air Pak.
Saya ahli kartu kredit, Pak. Saya ngajarin kelas kartu kredit. Tapi kalau yang kayak gini itu saya paham, Pak. Karena saya belajar di SMA itu ada pelajarannya di situ. Dan saya kemarin agak ya apa enggak, takutnya salah ya kan. Saya tanya nih chat GPT, ternyata jawabannya bener, Pak. Jadi kalau semua lahan dibabat gundul jadi kelapa sawit, habis itu kita jadi Venesia, tenggelam lah ini pulau, Pak. Aduh, gimana ini, Pak? Coba teman-teman yang ahli di bidangnya tolong speak up. Ini kalau ditelan mentah-mentah kan cuma daun dan pohon, mati loh, amsyong cilohe. Bos. Kacau. 2025 penuh kejutan. Dor. Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon. Padahal kebun sawit cuma bisa menyerap sekitar 1/4 dari karbon yang diserap oleh hutan tropis per hektar per tahun. Itu baru soal penyerapan karbon aja ya. Belum lagi soal pencemaran lingkungannya. Misalnya PT Tidar Kerinci Agung, perusahaan sawit yang disebut-sebut pernah punya kaitan dengan keluarga Pak Prabowo, dituntut warga karena pencemaran air bersih. Belum lagi pembukaan lahan kelapa sawit yang pastinya dengan membuka hutan merusak keanekaragaman hayati Indonesia. Kalau kalian setuju nggak deforestasi untuk membuka lahan kelapa sawit itu nggak merusak alam? Prabowo usul tambah lahan sawit, minta masyarakat tak khawatir soal deforestasi. Ini agak aneh. Jadi deforestasi itu praktek penggundulan hutan yang tak terkendali ya. Telah menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan lingkungan kita. Dalam beberapa dekade terakhir, langkah-langkah eksploitatif ini telah mengakibatkan kerusakan ekosistem alam, merugikan biodiversitas, dan memberikan dampak serius terhadap iklim global. Oke? Jelas ya? Dan deforestasi ini menjadi masalah yang serius buat kita semua. Tapi kenapa Pak Prabowo bilang tak perlu khawatir soal deforestasi? Oke? Terus, dari poin ini bisa aku simpulkan kalau bisnis nomor 1, permasalahan lingkungan nanti dulu. Bisnis nomor 1, permasalahan lingkungan nanti dulu. Itu poinnya ya. Kalau menurut kalian gimana teman-teman semua? Karena sebenarnya kan kekayaan alam Indonesia ini sangat luar biasa, dan janji Pak Prabowo mengatakan ingin mengambil alih sumber daya alam untuk agar rakyat bisa menikmati. Lalu kalau misalnya mau mengundulkan hutan dan menanami sawit, itu bukannya malah justru merusak ya. Lebih baik Bapak ambil saja tuh, jadi nanti dikelola pemerintah aja tuh sumber daya alam, 80% lah kelola pemerintah biar lebih mantap tuh kan. Malah nanti justru dana APBN bisa dari sumber daya alam tuh, bukan dari pajak. Kan nyatanya sekarang 80% dari pajak kan. Oke teman-teman semua, bagaimana menurut kalian? Komentar di bawah. Sekian dari gua, Prayogo Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.